ini kita akan memakai metode presentasi. Jadi ada B2 di sini. B2 itu adalah presentasi. Kita ada satu, 2, 3, 4, 5. 5 topik. Nanti di sini 6, 7. Kita ada 7 topik. Nah, sementara di kita hari ini saya lihat ada 30 ya. Nanti bisa silahkan membentuk kelompok, masing-masing kelompok berarti ada, kalau dibagi 7 ada 4 ya. 4, ada yang 5 nanti. 4 orang, 5 orang. Atau nanti eh, minta tolong Pak Wildan ya. Pak Wildan nanti untuk membentuk kelompoknya. Baik, Pak. Terus kemudian nanti di minggu siapa yang akan presentasi di minggu kedua, tiga, empat, dan seterusnya silahkan nanti didiskusikan teman-teman ya. Jadi topiknya ini, kemudian kalau dalam presentasi nanti saya berharap kita tidak banyak membahas tentang teori, tapi kita membahas tentang studi kasus di lapangan dan nanti teori itu akan menguatkan pembahasan kita. Saya rasa teman-teman sudah semester 3 sudah terbiasa dengan presentasi-presentasi yang dilakukan di mata kuliah yang lain. Ya kita tidak jauh berbeda dari itu, tapi saya berharap kita lebih banyak membahas tentang studi kasusnya, kejadian-kejadian di lapangan. Mungkin di tempat kerja Bapak Ibu eh, seperti apa yang terjadi. Nah, kita bahas nanti kita bandingkan dengan mungkin di tempat kerja yang lain, kemudian kita bandingkan dengan teorinya. Nanti diskusi kita akan lebih menarik kalau seperti itu dibanding kita membahas teori-teori. Saya sebagai praktisi ketika mengajar saya selalu mengatakan di dalam pembelajaran kita itu mungkin tidak lebih dari 20% yang kita pelajari itu bisa kita implementasikan di lapangan, di pekerjaan kita. Makanya orientasi kita bukan menghafal teori, tapi orientasi kita mengetahui teori. Suatu saat kita membutuhkan, kita tahu harus mencari di mana. Suatu saat kita membutuhkan, kita tahu harus belajar tentang apa. Nah, itu yang konsep saya selalu pakai dalam setiap pengajaran. Karena yang saya pahami dan yang memang terjadi di lapangan dari apa yang kita pelajari, misalnya Bapak Ibu kuliah di MMT ini, nanti tidak lebih dari 20% yang akan bisa dipakai di lapangan. Sisanya mungkin akan dibutuhkan 5 tahun, 10 tahun ke depan. Nah, ketika kita butuh itu kita tahu, oh saya dulu pernah belajar ini ya. Oh saya dulu pernah mendapatkan teori ini ya. Saya mesti nyari di mana. Oh bukunya apa kira-kira. Nah, sebenarnya kita sampai di situ. Kita sampai tahu dan ketika membutuhkan kita harus mencari kemana. Ya itu. Ya, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau saya lebih lebih senang interaktif ya Bapak Ibu. Silahkan misalnya saya lagi ngomong Bapak Ibu mau tanya boleh, nggak usah nunggu selesai karena nanti malah justru lupa gitu ya. Apa yang mau ditanyakan boleh langsung ditanyakan. Jadi nanti topiknya adalah job analysis, eh, kemudian personal planning, training, performance management, kemudian enrichment topic in human resource management. Nah, ini yang akan kita bahas di pertemuan sebelum UTS. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Mungkin, Pak. Tanya, Pak. Ya, silakan. Iya.
Selamat malam, Pak. Itu. Jadi saya eh, sempat Pak ya, jadi untuk posisi di kepala terminal juga Pak, dari Manggola sebetulnya. Cuman terkadang terkait dengan HRM Strategy and Performance, itu kita juga bingung. Kadang acak gitu Pak ya, ada yang orang untuk job operator tapi punya ijazah S1, job operator bahkan ada yang punya ijazah 2 S2, terus ada yang uh, menduduki posisi manajemen tetapi mungkin dari SMA atau diploma. Ya. Sebenarnya kalau secara baku, secara strategi manajemen sistem, secara global di Indonesia itu seperti apa sih Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Memang ketika kita bicara human resource management di lapangan itu tidak selalu sesuai dengan teori, Pak. Human resource management itu kadangkala bahkan mungkin sering kali itu menyesuaikan dengan kondisi lapangan. Kondisi lapangan ini akan sangat berbeda setiap perusahaan. Misal gini, kalau secara teori, Pak, secara teori kita kan harus eh, menempatkan orang di tempat yang tepat sesuai dengan skill, sesuai dengan kemampuannya. Tapi dalam prakteknya kita tidak bisa, kita bisa melihat bahwa orang-orang yang bukan bidangnya tapi kok menempati posisi itu. Bahkan menurut kita itu sebenarnya dia tidak cocok, dia itu sebenarnya nggak sesuai kalau kalau menempati posisi itu gitu ya. Tapi faktanya, ya itu sudah bertahun-tahun dia menempati posisi itu. Nah, itu salah satu yang nanti kita kaitkan dengan bahwa kita eh, kita mengelola sumber daya manusia itu tidak bisa dilepaskan dari culture. Misal begini saja, memang di tempat kita itu ada orang yang lebih cocok untuk menduduki manajer posisi manajer produksi misalnya. Tapi gitu ya, saya punya anak di perusahaan, saya mengelola perusahaan, saya punya anak atau saya punya keponakan yang ya mungkin bisa juga diproduksi. Dia mengelola produksi mungkin bisa, tapi kalah dengan yang tadi karyawan kita. Nah, secara naluri kita mau milih siapa untuk dijadikan manajer produksi? Secara naluri, Bapak Ibu. Pasti kita akan milih anak kita atau keponakan kita. Nah, ini tidak bisa dihindari. Kita mungkin, wah itu tidak benar. Itu bagi orang yang di luar. Atau mungkin bagi karyawan lain. Tapi bagi kita sebagai pemilik, bagi kita sebagai owner, ya nggak ada salahnya kita menunjuk eh, keluarga kita untuk menduduki posisi itu. Nah, makanya tadi kadang mungkin kita melihat eh, di perusahaan yang naik itu justru bukan orang yang pinter, orang yang ngerti. Misalnya gini, di manajer teknik ada lowongan manajer teknik, kebutuhan manajer teknik. Nah, beberapa kandidat, ada 3 kandidat misalnya. Satu itu menguasai secara teknis. Terus kemudian yang kedua itu dia pinter berhubungan atau komunikasinya bagus baik dengan atasan maupun dengan eh, bawahan. Kemudian yang ketiga komunikasi tidak terlalu bagus, tapi bisa. Teknis tidak terlalu bagus, tapi bisa. Nah, pilihan nanti jatuh ke siapa? Nah, itu yang menjadi kadang-kadang perdebatan. Loh dia cuman bisa ngomong saja kok terpilih. Gitu. Loh justru mungkin di perusahaan itu dibutuhkan orang yang bisa ngomong sehingga dia bisa mewakili perusahaan untuk ngomong di luar. Meskipun secara teknis dia tidak terlalu ngerti.
Atau yang dipilih yang ketiga, yang dia tidak terlalu teknisnya tidak terlalu tinggi, kemampuan komunikasinya juga terlalu tinggi, tidak terlalu tinggi, tapi dua-duanya punya, gitu. Nah, makanya ketika kita bicara human resource tadi yang saya katakan, tidak bisa kita itu saklek bahwa teorinya seperti itu ya harus diterapkan seperti itu. Kita kalau ngomong the right man in the right place, itu tidak selalu loh, Bapak Ibu, bahwa itu orang yang pinter di bidang itu adalah orang yang tepat di bidang itu. Belum tentu. Jadi orang yang tepat bisa jadi justru bukan orang teknis, tapi orang sosial. Padahal itu manajer produksi. Nah, bisa jadi seperti itu. Ya, jadi makanya kalau kita bicara eh, sumber daya manusia, makanya itu tadi ya, kita harus paham Bapak Ibu bahwa tidak bisa kita menerapkan saklek sesuai dengan teori yang berlaku. Sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh culture. Jadi itu mungkin ada sanggahan atau tambahan dari teman-teman yang lain. Tuh, tadi yang raise hand tadi siapa ya? Yang raise. Saya Pak, mohon maaf. Oh iya, silakan Pak. Iya, tapi saya mau menanyakan tentang tugas. Gimana Pak? Tadi kan mau nanggapin yang statement Bapak atau gimana? Enggak mau, silakan. Saya mau, Tugas apa? Oh, yang tugas yang mana Pak? ya, yang tadi yang presentasi tadi itu Pak. Kan itu kan Ya, dimulai sejak apa namanya, mulai minggu depan berarti Pak ya, minggu kedua ya Pak ya. ya minggu kedua. Ah, itu outline-nya seperti apa Pak? Apakah itu apa namanya, studi kasus, terus habis itu teori atau gimana Pak ya? Terus habis itu presentasinya itu kira-kira diberi waktu berapa menit sehingga kita bisa menyesuaikan Pak? Oh ya, kita sebaiknya lebih ke studi kasus, Pak. Kemudian nanti dikaitkan dengan teori yang menjadi topik kita hari itu. Jadi kalau kalau tadi sebentar saya bukakan lagi ininya. Nah, jadi misalnya studi kasus tentang job analysis and the talent management process. Nah, ini studi kasusnya tentang bagaimana sih sebuah perusahaan itu melakukan job analisis dan kemudian bagaimana mereka itu menetapkan atau proses apa yang dilakukan dalam pencarian talent di perusahaan itu. Nah, kaitannya dengan ini, Pak. Jadi spesifik ke sini ya, tidak tidak human resource secara umum, tapi spesifik kepada topik-topik tiap minggunya. Pak, mohon izin gambarnya belum berubah, Pak. Oh, belum berubah. Bentar, bentar. Ya, ini sudah ya, Bapak. Jadi Sudah Pak? misalnya minggu kedua, eh, case-nya itu yang berhubungan dengan job analysis. Misalnya perusahaan itu ke depan mau membuat sebuah terobosan. Nah, terobosan itu membutuhkan tenaga kerja seperti apa? Atau diawali terobosan itu
membutuhkan atau memunculkan pekerjaan seperti apa. Pekerjaan seperti apa itu nanti akan kaitannya membutuhkan tenaga kerja seperti apa. Nah, itu waktunya ya kurang lebih setengah jam lah, Pak. Nanti yang lain lebih baik kita pakai untuk diskusi. Itu ya. Itu Pak Antan dan yang lain. Ada pertanyaan terkait ini? Ini Masih Pak, ada pertanyaan? mungkin Pak menyampaikan Pak, kalau mungkin Pak, Ya, gimana Pak Wahyu? Pak, ini pengalaman dari semester sebelumnya, Pak. Nanti kalau memang terlalu banyak kelompok atau yang terlalu banyak yang presentasi, itu nanti ada yang nggak kebagian, Pak. Sehingga ada yang nggak kebagian nilai juga, Pak. Itu efeknya. Mungkin nanti bisa ditentukan aja, Pak, dalam minggu 2 sampai dengan minggu ke-8 langsung tentukan untuk jadwal-jadwalnya. Terus untuk waktu presentasi kalau bisa mungkin lebih dipendekkan aja, Pak. Tidak 30 menit. Terima kasih. Eh, Maksudnya enggak kebagian gimana maksudnya Pak? Kelompoknya enggak kebagian gitu? Berarti Pak, nggak kebagian untuk presentasi Pak. Oh, orangnya. Ya Pak, terkadang kan ada hari libur, dan terlewat, akhirnya ada kelompok yang pengalaman semester sebelumnya. Itu ada yang nggak presentasi Pak, sehingga nggak dapat nilai Pak. Loh, makanya dengan kelompok itu maksud saya supaya dalam satu kelompok itu bekerja bersama-sama dan ada yang mewakili gitu Pak. Nah, nanti kalau soal nilai, kalau saya itu nilai itu yang utama bukan dari presentasi, tapi nilai itu dari keaktifan ketika kita berdiskusi, Pak. Karena ini kita sudah mahasiswa S2 ya, Bapak Ibu. Jadi eh, nanti yang menentukan itu justru keaktifan kita waktu melakukan diskusi itu. Makanya waktu diskusinya yang diperpanjang supaya masing-masing itu justru kebagian, Pak. Gimana kalau seperti itu, Pak Wahyu? Setuju Pak, setuju Pak. Ya, ya. Jadi teman-teman nanti bukan presentasinya yang menjadi tolok ukur utama ya, tapi justru ketika berdiskusi itu yang saya harapkan. Makanya nanti setiap diskusi tentu saya akan mencatat siapa-siapa yang aktif, siapa-siapa yang eh, memberikan masukan-masukan positif. Nah, itu yang akan saya catat. Itu. Pak Koko, Pak, Ya, tanya Pak, monggo. tadi di awal Bapak nyampaikan timnya dibagi 7 gitu Pak. Nah ini di layar kan ada 5 Pak ya, job analisis sampai apa topik in HRM itu Pak. Nanti masih ada ini, Pak, setelah UTS ini, Pak. Ini setelah UTS kan masih ada dua lagi. Baik, baik Pak. Ya. Nanti saya juga infokan ke Pak Gogor bahwa masih ada dua kelompok yang belum presentasi gitu nanti. Baik Pak. Ya, yang lain mungkin terkait ini? Ya, terkait ini Pak, masih nyambung Pak. Ya, monggo Pak Anda. Ya, izin. Nggih. Tadi presentasinya 30 menit, terus habis itu studi kasus. Berarti ini studi kasusnya kita tidak perlu yang real juga nggak masalah ya Pak. Kita coba yang nggak dari perusahaan kita atau apa kayak gitu, nggak ada masalah ya Pak. Itu satu. Kedua, studi kasusnya yang diangkat cuma satu aja ya Pak. Atau masing-masing anggota kelompok ada studi kasus di masing-masing, terus satu ada solusinya dan seterusnya. Mohon. Satu saja, Ah, Pak. Satu saja nanti kita bahas bersama-sama. Kemudian kalau bisa itu real, Pak. Kalau bisa. Kan dari anggota kelompok misalnya 4 orang, siapa yang ada kasus di perusahaan bisa diangkat, saya rasa salah satu cukup. Tapi jangan pakai kasus-kasus yang misalnya dari luar, Pak, dari Amerika, dari Eropa, itu
eh, menarik, tetapi kalau diaplikasikan di Indonesia itu kadang masih apa ya, belum menginjak bumi gitu ya. Ya, Pak. Jadi kita belajar real saja. Kita belajar yang ringan-ringan saja, tapi itu nanti bermanfaat bagi kita di lapangan. Kalau soal nilai, kalau dari saya enggak usah khawatir Bapak Ibu. Ya, ini saya paham perjuangan Bapak Ibu, perjuangan untuk kuliah malam setelah kerja seharian, apalagi dari jam 8 sampai jam 10 malam ini bagi saya sudah nilai yang bagus menurut saya. Ya, jadi kalau nilai enggak usah khawatir. Tapi bukan Oke. berarti mengabaikan atau wah saya enggak masuk enggak apa-apa lah. Kalau itu di luar kewenangan saya ya kalau soal absensi ya gitu. Pak, izin Gitu? bertanya, Pak. Ya, enggak. eh untuk konten yang perlu kita presentasikan, barangkali ada gambaran, Pak, guidance-nya seperti apa, Pak? Secara umum saja Pak, yang penting sesuai dengan topik yang kita bahas. Jadi misalnya job analysis ya kaitannya dengan job analysis, personal planning kaitannya dengan personal planning atau recruiting atau interview atau selection ya. Hmm. Tidak harus semua, tapi kalau misalnya bisa semua ya lebih bagus. Misalnya personal planning, kemudian employee testing, selection, interview ya lebih bagus. Tapi kalau tidak ya salah satu atau dua lah dari bagian itu juga cukup sih. Pak, untuk slide presentasi tidak ada batasan, Pak ya? Enggak ada. Kita batasannya waktu saja ya. Waktu saja. Ya, Ya, makasih, Pak. ya, sama-sama. Yang lain? Izin Pak, tadi kan terkait case ya Pak. Kalau case jurnal juga boleh artinya ya Pak. Kalau nggak ada di perusahaan. eh untuk sebelum UTS itu sebaiknya kita pakai case yang real aja, Pak. Nanti waktu kita membahas artikel review, nah baru itu nanti kita pakai case jurnal. Supaya gini, karena case jurnal itu ya bagus sih bagus, cuman ndak terlalu aplikatif lah. Jadi nanti kita belajar untuk case-case jurnal, karena case jurnal itu kan kita lebih banyak teoritis. Kalau kita praktis, masukkan ke jurnal itu agak sulit, Pak. Jadi satu kelompok minimal pernah ada di posisi manajerial tiga Pak Gugu ya. Kan di kantor itu ada yang spesialis, ada yang struktural. Jadi nggak semua mengalami case HR ya, punya anggota. Ya, tapi mungkin kan bisa tanya, Pak. Bisa tanya atau mengamati gimana sih kasus terkait HR di perusahaan kita ini ya. Bapak Ibu bisa tanya ke bagian HR-nya sehingga itu menambah pengetahuan kita. Tujuan Betul. kita belajar ini kan supaya kita tahu benar kita bisa menambah pengetahuan kita secara real gitu ya. Oke, siap Pak. Ya, ya, oke. Masih ada lagi? Baik, kalau memang belum ada, nanti kita coba akan membahas tentang teori human resource management sekilas saja untuk pengantarnya. Ya, kalau dalam pandangan Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini, human resource management itu apa sih Bapak Ibu?
Kita kan sering ngomong human resource management, human resource management. Sebenarnya apa sih human resource management itu? Sehingga Ya, silakan, Pak Wahyu. dia menyampaikan kalau eh, human resource management ialah tata kelola di mana kita bisa memberikan kebutuhan personal atau perorangan kepada fungsi-fungsi atau divisi-divisi sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan. Seperti itu ya. Ya, kita menyediakan kebutuhan terkait sumber daya manusia sesuai dengan fungsi-fungsinya gitu ya Pak ya. Yang lain mungkin? Ya, izin menambahkan, Pak. Ya, monggo. Ya, kalau menurut saya HRM itu sendiri adalah bagaimana si perusahaan ini mengelola orang-orang yang bekerja di entitas tersebut, mulai dari proses rekrut, mengembangkannya, sampai dengan bagaimana menjaga spirit mereka biar tetap produktif gitu kan. Karena kan kita ada tujuan perusahaan yang ingin dicapai bersama. Gitu, Pak. Itu mungkin, Pak. Ya, oke, terima kasih. Coba satu lagi, Izin Pak Koko, monggo. kalau menurut pandangan saya bagaimana mengelola sumber daya manusia itu mulai dari merekrut hingga mempertahankannya itu Pak Koko. Ya, ini kata kuncinya Pak Kevin itu mempertahankan gitu Ya, ya Pak ya. betul Pak. Ya, eh, semua betul. Jadi Bapak Ibu semua betul. Oh, masih ada Pak Putra. Pak Putra mau nambahkan? Iya, izin Pak, dikit nambahkan bahwa untuk ini ilmu untuk sumber daya apa mengatur sumber daya manusia yang ber agar apa menyesuaikan dengan keperluan perusahaan salah satunya dengan bukan hanya mengembangkan tapi berkelanjutan sampai ya tujuan target perusahaan itu tercapai gitu sesuai visi misi perusahaan tersebut gitu sih Pak. Ya, terima kasih Pak Putra. Jadi secara umum kalau kita bicara human resource management itu adalah penerapan fungsi manajemen di dalam sumber daya manusia. Jadi penerapan fungsi manajemen di dalam sumber daya manusia. Fungsi manajemen itu apa sih? Fungsi manajemen yang kita ketahui adalah yang pertama pasti perencanaan. Kemudian pengorganisasian. Kemudian kalau di human resource staffing. Staffing itu pe- penentuan stafnya dan kemudian yang berikutnya adalah pengendalian. Nah, itu juga secara umum fungsi-fungsi manajemen di dalam bidang yang lain pun juga sama dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara di dalam human resource management, ini secara khusus terkait dengan human resource. Nah, kadang kita yang orang teknik itu ndak paham atau kurang paham atau belum paham bagaimana ketika memahami manajemen. Jadi manajemen secara umum itu terkait dengan fungsi-fungsinya yang tadi saya sebutkan. Makanya dalam bidang apapun, misalnya produksi, manajemen produksi, ya tentu semua kaitannya pasti perencanaan, pengorganisasian, dan seterusnya. Tapi terkait dengan produksi. Kalau di human resource management, ya terkait dengan sumber daya manusia. Jadi itu kemudian buku yang kita pakai adalah Human Resource Management karangan Gary Dessler. Ini untuk yang edisi 16. Ini di apa? Resource MMT itu ada. Bapak Ibu tinggal download, itu ada e-booknya. Nanti bisa belajar dari situ untuk teorinya. Biasanya bisa ya download, langsung kan bisa ya.
Atau kalau misalnya nanti eh, tidak bisa, boleh nanti Pak Wildan ngontak saya kirimi e-booknya ini dari saya. Ya, itu dan di situ cukup lengkap dan ini eh, tulisan Gary Dessler ini yang sering dipakai sebagai acuan untuk penetapan untuk pembelajaran human resource management meskipun ada beberapa bagian yang itu berbeda dengan kondisi di Indonesia. Misalnya kalau terkait dengan undang-undang atau aturan-aturan ketenagakerjaan, kita punya aturan tersendiri yang berbeda dengan apa yang ditulis Gary Dessler ini. Kalau kita juga terkait dengan eh, tenaga kerja level menengah bawah, itu juga berbeda karena kalau di kita itu lebih banyak menggunakan tenaga-tenaga informal. Sementara kalau di Amerika atau negara-negara Barat itu lebih banyak menggunakan tenaga kerja formal. Hubungan antar tenaga kerja kalau di kita lebih banyak kekeluargaan, sementara kalau di luar sana kan individualis. Nah, itu yang membedakan makanya kenapa saya minta Bapak Ibu untuk kita banyak membuat studi kasus saja, kita membahas studi kasus karena memang di kita itu sangat spesifik. Bahkan kalau kita bicara tenaga kerja informal saja, tenaga kerja informal kita itu berbeda dengan tenaga kerja informal yang di luar negeri. Coba kita pun pekerja formal itu masih sering kali juga menggunakan gaya-gaya tenaga kerja informal. Misal Bapak Ibu bekerja gitu. Ada mau berangkat kerja, ada tetangga depan rumah meninggal. Apakah Bapak Ibu langsung berangkat kerja ataukah nelpon ke kantor, saya nanti datangnya terlambat ya. Maaf, ada tetangga depan rumah meninggal. Ayo kalau Bapak Ibu yang mana? Kalau kita pakai pola tenaga kerja formal yang sebenarnya nggak ada istilah itu. Nggak bisa kita izin gara-gara ada tetangga meninggal. Ya sudah, kita dianggap nggak masuk atau dianggap terlambat. Tapi kalau di kasus kita di Indonesia itu masih ditolerir dan itu kaitannya dengan culture. Ini menarik sekali Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau ngambil eh, tesis terkait sumber daya manusia ini yang dikaitkan dengan bidang Bapak Ibu teknik atau procurement atau apa, itu masih sangat-sangat menarik dibahas, apalagi kalau mau dipublish di jurnal internasional. Karena kita punya hal-hal yang spesifik yang itu menjadi sebuah kebaruan ketika kita angkat itu jadi sebuah tulisan ilmiah. Nah, kebetulan saya ini sangat suka dan saya banyak riset tentang tenaga kerja informal di Indonesia. Dan itu ketika saya submit ke jurnal itu banyak diterima karena memang itu cukup spesifik. Yang terakhir saya menulis tentang gotong royong terkait dengan eh, pekerja dan usaha kecil dan itu juga juga diapresiasi oleh banyak orang bahkan dari orang-orang dari Afrika itu banyak sekali yang bertanya tentang itu. Jadi kalau kita bicara human resource management tadi yang pertama kali saya katakan kita tidak bisa lepas dari culture. Dan itu menarik, culture kita itu menarik sekali. Nah, contoh juga misalnya kita eh, ada orang tua sakit gitu saja ya. Kita biasanya lebih mengorbankan pekerjaan atau kita mengorbankan waktu kita bersama orang tua. Kan sebisa mungkin kita akan mengutamakan bersama orang tua meskipun dalam keterbatasan-keterbatasan. Nah, itu adalah bentuk satu pengelolaan sumber daya yang spesifik.
Ini bahkan saya ketika bekerja di bidang telekomunikasi dulu, awal-awal gitu ya Bapak Ibu, awal-awal telekomunikasi mulai masuk Indonesia, berkembang di Indonesia tahun 2000-an, itu banyak tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia di bidang telekomunikasi. Mereka masih banyak jadi konsultan, bahkan mereka pekerjanya juga banyak dari orang-orang asing. Saya mengamati orang-orang asing itu masih eh, mereka kenceng gitu ya, saklek gitu, nggak mau kompromi, gitu. Apalagi kalau soal uang gitu, nggak mau kompromi. Tapi ketika sudah di Indonesia mereka 3 tahun, 4 tahun gitu ya. Mereka bukan lagi kompromi Bapak Ibu. Minta jatah sama seperti orang kita. Nah ini kan sesuatu yang unik tapi fakta seperti itu loh. Di lapangan itu fakta. Nah ini ketika kita mengelola sumber daya manusia, maka kita tidak bisa lepas dari hal seperti itu. Nah ini menariknya kalau kita belajar human resource management ini. Ya. Ya, nanti kalau ada pertanyaan langsung saja ya Bapak Ibu, nggak usah menunggu ini. Nah, jadi ketika kita bicara human resource management, maka hal yang akan kita eh, pelajari adalah bagaimana kita membuat planning, organizing, staffing, leading, dan controlling. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain, dan ini adalah proses manajemen. Jadi nanti kalau misalnya produksi pun bukan human resource, tapi kita bicara produksi juga pasti akan terkait dengan 5 hal ini. Procurement kita juga pasti terkait dengan 5 hal ini. Jadi itu kenapa kita perlu belajar human resource. Jadi itu untuk menghindari kesalahan. Kemudian ini yang kedua ini yang akhir-akhir ini banyak di apa ya banyak menjadi prioritas. Kenapa human resource perlu dikelola dengan baik? Itu untuk improve profit and performance. Jadi kalau dulu itu mungkin tidak terlalu dihubungkan dengan profit, tapi hari ini Bapak Ibu, profit itu menjadi hal yang pokok atau hal utama ketika kita mengelola sumber daya manusia. Kalau dulu mengelola sumber daya manusia itu hanya sekedar supaya produksi itu berjalan lancar, supaya eh, tidak banyak gangguan. Tapi sekarang cara berpikirnya ternyata beda. Produksi yang banyak gangguan itu akan membuat profit itu turun. Jadi orientasinya bukan gangguannya lagi, tapi profitnya. Nah, ini yang membedakan dulu dengan sekarang. Kemudian kalau kita melompat ke yang keempat, bahwa di dalam small business UMKM itu kita sebagai owner itu juga harus merangkap sebagai manajer human resource, human resource. Makanya ini ilmu ini perlu kita pelajari baik kita sebagai karyawan ataupun kita sebagai pemilik bisnis. Apakah hanya di usaha kecil? Enggak. Di usaha besar pun tetap perlu ini pengetahuan tentang ini. Kita mungkin tidak mengelola eh, sumber daya manusia level menengah bawah, tapi level atas kalau kita menjadi direktur utama, kita kan juga pasti masih mengelola bagaimana kita juga masih mengelola direktur-direktur kita, GM-GM kita, manajer-manajer kita. Makanya human resource management ini tidak bisa dilepaskan dari keseharian karir kita.
Nah, apa yang mendorong eh, harus mengelola sumber daya manusia itu karena ada kompetitif challenge dan employee concern. Jadi dua hal ini yang mendorong kita harus mengelola sumber daya manusia dengan baik. Perusahaan pasti akan selalu mencari keunggulan kompetitif. Kemudian karyawan itu juga pasti harus kita perhatikan untuk bisa mencapai keunggulan tadi. Nah, untuk menggabungkan keduanya itu human resource lah yang berperan. Ini kalau kita bicara tren kaitannya dengan human resource, ini adalah eh, workforce demographic and diversity, kemudian tren in how people work, dan seterusnya. Ada globalisasi ekonomi teknologi. Ini secara umum kita paham bahwa human resource management itu dipengaruhi oleh hal-hal yang seperti ini. Tadi yang saya bilang, ini yang menjadi concern utama adalah profit. Ya, silakan Pak Wildan. Izin bertanya Pak. Ya, Mungkin relate dengan ini Pak ya, modern era-era sekarang ya, termasuk kita kan kayak sepertinya contohnya ini kuliah lewat Zoom. Nah, beberapa pekerjaan juga kan bisa dikerjakan lewat work from anywhere Pak ya, mungkin di rumah, di tempat umum dan lain sebagainya. Nah, kalau betul. menurut pandangan dari Bapak, kan biasanya kita melihat sumber daya manusia ini kan tidak hanya skill aja Pak ya, mungkin di tempat kerja, secara attitude, terus pola komunikasi dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Bapak terkait yang employee cuman kita tidak bisa berinteraksi secara langsung itu bagaimana Pak ya? Ya, eh, sebenarnya itu adalah bagian dari bagaimana kita mengelola sumber daya manusia itu tadi, Pak. Kalau toh kita tidak bisa atau mungkin lebih efektif atau lebih menguntungkan kalau tidak harus berkumpul di satu tempat di kantor, maka kenapa tidak kita lakukan? Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah kita sudah punya sistem untuk mengatur itu atau belum? Karena kalau kita lihat fakta di lapangan seperti kemarin saja waktu COVID, ketika kita WFH, apa sih yang dipahami oleh karyawan ketika WFH? Karyawan menengah ke bawah memahami WFH itu libur, Pak. Nah, iya kan? Nah, kalau kita tidak punya sistem untuk mengendalikan itu tadi di pengorganisasian tadi, maka itu justru akan mengurangi profit kita. Tapi kalau kita punya sistem, misalnya eh, kita sudah bisa menetapkan gimana sih tolok ukur hasil dari kerja di rumah itu, tolok ukurnya apa, kemudian eh, pengelolaannya gimana, kita sudah punya itu, maka WFH itu sangat menguntungkan. Satu, kita tidak perlu misalnya membayar transportasi, kita tidak perlu membayar operasional kantor, dan masih banyak lagi kita bisa melakukan penghematan. Tetapi sekali lagi, kalau mindsetnya karyawan masih salah, ya kita justru akan hancur. Mindsetnya WFH adalah libur. Wah, hancur kita, Pak. Nah, kan begitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama, Pak. Kemudian siapa tadi yang raise hand tadi? Ya, Pak. Langsung saja, Pak, yang raise hand, silakan. Ya, Pak. Kan di sini kan berbicara masalah human resource dan namanya resource yang berhubungan dengan sumber daya. Tadi juga Bapak menyebutkan terkait profit gitu ya. Bukan di tempat perusahaan saya bekerja,
secara penamaan sekarang sudah berubah nggak resource lagi. Dan saya juga sering melihat juga di beberapa perusahaan lain penyebutannya sekarang namanya HC atau human capital. Jadi apa namanya human ataupun bukan hanya digunakan sebagai resource tapi sebenarnya sebagai capital modal. Ya, kalau modal tadi yang Bapak sampaikan itu bisa profit hal-hal yang bisa dikembangkan. Saya nggak tahu apakah terkait mata kuliah gitu ya. Misalkan kita di sini berbicara terkait jenis sumber daya manusia dan mungkin kita bisa resource ataukah ada bidang sendiri yang dibutuhkan atau spesifik kaitannya dengan human capital, misalkan terkait karyawan sebagai aset untuk menghasilkan nilai dan juga pertumbuhan jangka panjang perusahaan, beda dengan SDM yang kita pahami yang atau mungkin yang bahasa yang saya pahami lah, bahasanya SDM atau resource yang saya pahami yang sekedar mengelola karyawan untuk tujuan operasi perusahaan baik dari aspek operasi, Ya, maintenance, betul Pak finance dan Bungki. mungkin itu aja dari saya. Ya, betul Pak Bungki. Jadi eh, itu adalah bentuk dari pergeseran pengelolaan dari tenaga kerja. Ya, kalau kita belajar pengelolaan tenaga kerja dulu, kita itu kenalnya kan bagian personalia, gitu ya. Kemudian itu bergeser menjadi Human Resource Management (SDM). Hari ini cara pengelolaan sumber daya manusia itu lebih ke arah human capital. Nah, apa sih bedanya? Kalau personil manajemen atau manajemen personalia itu hanya fokus pada kegiatan-kegiatan administratif dari tenaga kerja. Misal, mereka hanya mengurusi absen, jam kerja, jam lembur, eh, kesehatan, tunjangan-tunjangan. Nah, itu sampai ke situ saja. Jadi tidak ada proses pengembangan atau pengelolaan yang lebih efektif. Di fase berikutnya, Human Resource Management itu mereka mengelola tenaga kerja untuk bisa lebih efektif. Tidak hanya sekedar menghitung gajinya, menghitung lemburnya, tetapi di situ bagaimana tenaga kerja itu ditempatkan di tempat-tempat yang sesuai dengan kemampuannya dia sehingga hasil kerjanya lebih optimal. Nah, itu pada fase human resource management. Jadi mereka diberikan pelatihan, mereka diberikan training supaya kinerja mereka itu lebih bagus sehingga menghasilkan profit lebih besar. Itu pada human resource management. Hari ini bergeser lagi, tidak cukup hanya sampai kepada human resource management. Kalau kita bicara human resource management, sebenarnya itu lebih fokus kepada keperluan internal. Jadi tenaga kerja kita itu bagaimana kita manfaatkan supaya operasional internal kita itu bisa optimal. Itu human resource management. Tetapi kalau human capital itu lebih dari itu, bahwa tenaga kerja kita itu adalah modal. Tenaga kerja kita adalah aset yang bisa menghasilkan. Arti menghasilkan dalam human capital ini itu tidak hanya di internal, tapi juga menghasilkan dari eksternal. Maka dari itu, tenaga kerja kita latih, kita didik, kita training, kita sekolahkan supaya dia bisa kita jual keluar. Memahami ini mungkin sangat atau lebih mudah kalau kita bicara tentang perguruan tinggi gitu ya. Saya contohkan perguruan tinggi. Kalau perguruan tinggi dulu itu kan hanya dosen itu hanya disuruh mengajar, kemudian eh, disekolahkan, di training supaya ngajarnya bagus, lebih berkualitas sehingga banyak nanti mahasiswa akan tertarik masuk ke perguruan tinggi itu.
Artinya keuntungan ya tetap dari mahasiswa yang masuk. Nah, hari ini dalam pengelolaan human capital perguruan tinggi tidak cukup sampai di situ. Mereka disekolahkan, mereka ditrainingkan supaya mereka bisa dijual untuk memberikan misalnya training di perusahaan-perusahaan, menjadi konsultan perusahaan-perusahaan yang itu atas nama perguruan tinggi. Sehingga perguruan tinggi bisa mendapatkan hasil yang hasil tambahan dari itu memberikan training, memberikan workshop dan sebagainya oleh dosen-dosennya. Dosennya dibayar sebagai profesional. Nah, itu contoh yang gampang kita pahami ketika kita bicara human capital. Lah, lantas kalau misalnya di perusahaan seperti apa? Nah, itu akan tergantung dari masing-masing perusahaan. Nah, saya eh, beberapa tahun dari tahun berapa ya saya agak lupa sampai terakhir 2024 itu saya menjadi trainer di PLN Bapak Ibu. Tapi untuk level GM Direktur. Nah, pada saat itu saya pernah ngomong apa direktur-direktur itu cerita ke saya bahwa kita itu sekarang mulai kesulitan, mulai banyak pesaing, pesaing yang tidak kelihatan ya, sehingga profit kita menjadi turun. Kita punya tenaga-tenaga ahli tapi tidak termanfaatkan gitu. Akhirnya saya mengusulkan waktu itu dicoba di ini apa pembangkit yang Probolinggo itu apa itu? Python. PJB Oh, Pak, Nah, PCB Python. yang Python. Nah, di Python tuh banyak tenaga-tenaga ahli yang mampu me- menghemat daya, apa ya, menghemat punya pengetahuan bagaimana cara menghemat daya. Akhirnya waktu itu saya usulkan, loh kenapa kalau seperti itu mereka nggak dijual saja ke perusahaan-perusahaan? Tawarkan ke perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu kan pasti pengen kan pemakaian dayanya itu bisa hemat. Nah, mereka kita jual, kita jadikan konsultan di perusahaan-perusahaan manufaktur sehingga kita bisa mendapatkan hasil di luar dari jualan dayanya. Nah, itu sempat dilakukan, tapi saya enggak ngikuti selanjutnya seperti apa. Nah, gimana cara menjualnya? Cara menjualnya misalnya melalui training-training, memberikan training, kemudian menulis buku-buku panduan yang itu juga bisa dipasarkan. Nah, itu contoh pengelolaan human capital. Ya, begitu. Pak, siapa tadi? Pak Wahyu ya tadi ya. boleh nanya juga Pak. Ya, silakan Pak Putra. Ya, tadi sebenarnya agak tergelitik juga ya perihal Bapak bilang tadi di awal-awal bahwasanya eh kalau di Indonesia ini di adat ketimuran ini ya bahwasanya tidak bisa disamakan dengan budaya Barat yang saklek ya. Nah ini sebenarnya dari sisi Bapak untuk eh kita kan sebenarnya pada dasarnya Indonesia ini kan butuh investor juga ya, investor dari luar yang sedang digalakkan oleh pemerintah juga. Mungkin agak melebar dikit. Nah, itu untuk misalkan sampai batas-batas mana sih yang ditoleransi ya ditolerir dari pihak kita seharusnya seperti apa agar bisa tetap bersaing ya dengan perusahaan-perusahaan asing tersebut biar nggak terlalu saklek tapi ya maksudnya dari sisi adat ketimuran jadi nggak bisa kita abaikan juga karena yang tadi yang dibilang kalau ada tetangga kita yang meninggal otomatis harus melayat dan segala macamnya otomatis kan kalau kita saklek seperti di barat kan ya otomatis bisa jadi konflik sosial juga gitu Pak secara tidak langsung. Eh, Mungkin ada tanggapan dari Bapak. Ya, terima kasih Pak Putra. Jadi kita sebagai orang yang punya budaya ketimuran, seringkali kita itu merasa rendah diri, Pak. Seolah bahwa apa yang
ditetapkan oleh orang-orang Barat itu adalah yang terbaik. Sebenarnya tadi kalau saya boleh simpulkan dari pertanyaan Pak Putra tadi, arahnya ke situ. Nah, itu satu kesalahan kita yang seringkali kita merasa bahwa kita itu di bawah mereka. Kita harus ngikut pola mereka. Oh, tidak, sebenarnya tidak seperti itu, Pak. Kita harus berani menjelaskan kepada mereka bahwa di sini itu berbeda. Tetapi kita berani menjamin meskipun pola pola pengelolaannya berbeda, tapi kita tidak kalah dalam hal efisiensi. Kita tidak kalah dalam hal hasil. Kalau kita bisa meyakinkan investor budaya kita bukan berarti jelek, itu saya yakin investor akan tetap mau, Pak. Contohnya gini, kenapa kita berbeda dengan mereka? Ya tadi kalau misalnya ada tetangga meninggal, kita mesti agak telat, harus ngelayat dulu gitu ya. Tapi di luar itu, orang kita itu lebih fleksibel dalam bekerja. Ketika kita bekerja, kadang kan kita ya sudahlah lebih-lebih sedikit, nggak apa-apa ini saya untuk ganti yang kemarin saya nggak masuk kan gitu. Sementara kalau di luar sana, kan hitungan mereka jam, Pak. Pokoknya saya jam 8 sampai jam 5 ya sudah. Itu tugas saya. Di luar itu eh, bukan tugas saya. Bahkan kalau di kita, sering juga kan kita itu eh, apa memakai pola kerja borongan. Soal jam terserah, yang penting hasilnya selesai. Nah, itu yang mereka tidak kenal. Ya, kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa memang sistem kita itu berbeda. Kalau kita mau saklek dengan mereka, ya malah nanti banyak pekerja kita yang keluar. Tapi dengan kita memakai ketimuran kita, adat ketimuran kita, sebenarnya itu adalah eh, akan meningkatkan kinerja karyawan kita. Nah, ini bisa menjadi ini Pak Putra, bisa menjadi bahan riset atau tesis yang sangat menarik itu. Jadi kalau kita bisa membandingkan antara pengaruh budaya dengan kinerja. Budaya yang di Barat dengan kinerjanya dia seperti apa dan budaya yang di kita yang dianggap seolah itu lebih rendah tapi eh, kinerjanya seperti apa ternyata fakta di lapangan. Nah, itu akan menarik sekali, Pak. Tapi tidak usah khawatir, saya sangat yakin bahwa tidak mereka pun ketika para pebisnis atau investor dari luar itu masuk ke satu wilayah, mereka juga pasti mempertimbangkan culture. Gitu, Pak. Oke, berikutnya Pak Ya, siapa? Pak Teguh dulu atau Pak Ilham dulu ini? saya mungkin Mungkin Pak saya Ilham. dulu. Ya. Ini izin bertanya Pak. Tadi terkait human capital itu yang diukur sebagai aset ya. Eh, Mungkin saya ingin tahu bagaimana caranya kita bisa mengukur nilai human capital ini dalam satu perusahaan sehingga itu bisa dipandang sebagai aset gitu Pak, bukan sebagai apa biaya gitu. Makasih Pak. Ya, eh, tadi yang saya katakan Pak Ilham bahwa itu sangat spesifik tergantung dari masing-masing perusahaan. Kalau kita bicara human capital, maka eh, setiap perusahaan pasti punya apa ya spesifikasi yang berbeda, tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Tadi yang saya ceritakan tentang sebuah universitas dan pengalaman saya di PLN gitu ya, itu kan dua hal yang berbeda. Makanya kita harus tahu kondisi di lapangan. Yang pasti ketika kita mengelola human capital, kita mengedepankan human capital, maka kita harus tahu kelebihan kita dibanding perusahaan lain apa. Karena yang mau kita jual kan kelebihan kita, keunggulan kita.
Nah, dari situ baru kita petakan, oh berarti sumber daya manusia saya yang bisa eh, dijual adalah terkait ini. Misal saja kita punya keunggulan di dalam efisiensi produksi gitu ya. Berarti kan orang-orang kita itu dalam proses produksi mereka sangat sangat bagus, sudah mengetahui bagaimana membuat sebuah produksi itu sangat efisien. Ya berarti itu yang bisa kita jual. Mungkin orang kita atau kita punya keunggulan dalam hal digital marketing. Nah, berarti keunggulan kita di digital marketing itu yang menjadi orang-orang di dalam eh, orang-orang yang menguasai digital marketing di perusahaan kita itu yang bisa kita jual, yang menjadi capital kita untuk menambah profit di luar produk kita sendiri. Jadi kata kuncinya adalah ketahui dulu apa kelebihan kita dibanding perusahaan lain. Gitu, Pak Ilham. Ya, berikutnya Pak Teguh, silakan. Eh, eh, ya, Pak Bagus, terima kasih. Em, saya tadi tertarik dengan itu Pak ya, pekerja, oh sorry ini, mungkin pertanyaannya apakah bisa diartikan yang informal dan formal itu termasuk ini Pak, pekerja yang organik sama ini ya, non organik. Jadi kalau mungkin ini diskusi Pak ya, kalau di tempat kami itu porsinya kan memang secara ideal mungkin kan awalnya organik ini lebih tinggi gitu Pak ya, jumlahnya lebih banyak gitu. Namun pada saat yang apa lama-kelamaan ini karena ada pensiun gitu ya. Jadi eh, rekrutmennya nih mungkin ada keterlambatan mungkin ya dari sisi SDM untuk HR-nya untuk rekrutmen. Akhirnya eh, mungkin juga dari apa namanya dari keuangan juga mungkin melihatnya ada pertimbangan keuangan mungkin ya di salah satu mungkin cabang atau di anak perusahaan. Nah, maksud kami eh, ada dua pertanyaan, Pak. Apakah porsi untuk non organik dan sorry organik dan pekerja alih daya gitu ya itu seberapa Pak untuk yang ideal gitu Pak ya di suatu perusahaan. Nah, kemudian yang kedua porsi pekerjaannya itu biasanya diutamakan eh, istilahnya ini ya kalau karena karyawannya lebih banyak jadinya di non organik itu akhirnya semua pekerjaan itu mereka juga yang pegang gitu Pak. Mungkin itu Pak pertanyaannya Pak. Ya, Terima kasih. Terima kasih. eh, kalau kita bicara prosentase Pak Teguh, jadi itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan. Nah, kalau bicara teori pekerja informal dan formal itu dibedakan dari kontrak. Kalau pekerja formal itu punya kontrak tetap, kemudian harus mendapatkan jaminan-jaminan ketenaga kerjaan. Sementara kalau pekerja informal itu tidak ada kontrak dan tidak mendapatkan jaminan apapun. Nah, kalau kita bicara teori, harusnya itu perusahaan itu yang pertama. Jadi pekerja formal yang digunakan, yang dipakai. Tapi fakta di lapangan, kita tidak bisa menggunakan semua pekerja formal kalau pekerjaan kita sifatnya insidentil. Kalau pekerjaan yang kontinu mungkin bisa kita pakai pekerja formal semua. Tapi kalau pekerjaan kita hari ini banyak, besok enggak, hari ini ada, besok enggak ada, ya kita enggak bisa pakai pekerja formal. Makanya kita bisa pakai pekerja informal. Tapi hari ini banyak sekali disalahgunakan bahwa yang seharusnya dikerjakan oleh pekerja formal, yang kita pekerjakan adalah pekerja informal. Kenapa seperti itu? Karena tadi pekerja informal kita perusahaan tidak perlu menanggung
jaminan-jaminan ketenaga kerjaan. Jadi perusahaan akan lebih untung. Loh, gimana apakah itu tidak melanggar peraturan? Ya, kalau kita bicara peraturan ya memang melanggar peraturan. Tetapi bisnis di Indonesia ini masih abu-abu. Jadi yang penting untung. Ini kecuali untuk yang BUMN ya karena ada aturan yang nggak bisa dilanggar. Tapi selama ini yang saya tahu kalau perusahaan masih perusahaan-perusahaan swasta, apalagi menengah bawah, maka pilihan untuk memakai pekerja formal itu kalau bisa dihindari gitu ya. Nah, kalau prosentase kembali lagi tadi tergantung dari kebutuhan dan jenis pekerjaan yang kita kerjakan. Apakah itu uh, continue terus-menerus ataukah kadang ada kadang enggak. Nah, makanya nanti prosentasenya ditentukan oleh itu, Pak. Ya. Jadi tidak bisa kalau kita harus menetapkan di awal sekian yang pekerja formal, sekian informal. Nah, itu tidak bisa. Jadi kita harus menyesuaikan dengan keadaan. Ada kalanya di tahun ini banyak formalnya, tapi kebutuhan di tahun berikutnya bisa jadi yang lebih banyak informalnya. Nah, itu kemungkinan itu terjadi. Yang mudah kita pahami itu kalau pekerjaan di bidang konstruksi, misalnya di kontraktor gitu ya. Kontraktor tuh pasti lebih banyak informalnya, Pak. Karena pekerjaannya tidak selalu konstan. Kalau ada proyek baru merekrut, kalau proyeknya habis ya sudah selesai kan gitu. Jadi begitu ya, Pak Teguh. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, berikutnya Pak Rahmat dulu atau Pak Refli dulu? Gini saya ya terkait human resource dan human capital dengan trending ya Pak. Ini kan ada SDG atau Sustainable Development Global, di mana salah satunya itu women empowerment. Jadi case di kami di PLN Eh, sorry contoh Pak Rahmat, suaranya enggak jelas. oh, sudah jelas Pak? Ya, oke. Iya. Nah, di kami Pak di PLN penentuan yang mengisi position manager di unit pelayanan sebagai contoh. Nah, dari hasil asesmen dan presentation si A yang laki-laki ini nilainya itu hampir sama dengan si B yang perempuan. Namun pada akhirnya yang mengisi posisi manajer ini si B yang perempuan. Sebenarnya Pak, apa misi dari SDG ini? Bukan tidak setuju dengan peran gender Pak ya. Jadi seperti kita tahu hal-hal tertentu perempuan punya keterbatasan dibanding laki-laki. Mungkin oke lah kalau menit yang di tempat sebagai manajer itu ukuran kecil. Namun bagaimana jika unit yang di tempat itu sudah besar, kemudian membutuhkan kecepatan dan ketepatan dalam melakukan pilihan. Ya, eh, kalau kita bicara tentang gender, Pak, memang undang-undang itu tidak boleh apa ya, membedakan. Meskipun secara fisik, secara faktual itu laki-laki dan perempuan itu beda gitu ya. Nah, ini kalau di dunia human resource management memang memang apa ya, memang masih menjadi tanda tanya besar. Secara aturan, secara resmi orang akan mengatakan, wah yaitu harus diperlakukan sama. Meskipun kalau boleh jujur gitu ya, para pelaku dunia human resource itu tetap tidak bisa menganggap itu sama. Jadi nanti itu kembali lagi bagaimana pimpinan sih Pak kalau seperti itu. Pimpinan ikut mazhab yang mana kan gitu. Jadi enggak
Kalau saya secara pribadi tidak bisa menetapkan karena secara aturan dan fakta di lapangan itu berbeda gitu ya Pak. Iya, cuma ya kalau kita lihat itu di lapangan pun biasanya ketika pimpinan unit itu perempuan dalam hal teknis selalu ada kekurangan lah Pak ketika dibutuhkan cepat. Namun apa boleh dikata ketika dia yang menjadi pimpinan unit Pak. Ah, Sehingga jadinya mungkin itulah yang kita milenial sebut ada ketawa korporat dan lain-lain gitu. Ya mungkin kita bisa menyarankan saja Pak kalau misalnya pimpinan unitnya kebetulan kurang di teknisnya, coba diajak bicara, disarankan perkuat bidang teknisnya sehingga kalau toh tidak dia sendiri yang menguasai secara teknis, ada orang lain yang membackup untuk urusan-urusan teknis. Ya, mungkin bisa disarankan seperti itu, tapi juga kembali lagi ya Pak, ini manusiawi ya. Kadang kita memberi saran itu belum tentu bisa diterima. Kadang juga orang akan mengatakan, "Duh, kamu kok menggurui?" Tapi nggak apa-apa. Kalau kita tidak mengatakan, mungkin dia juga tidak akan tahu kalau ada masalah seperti itu. Ya, gitu ya. Baik Pak. Ya, kita Ya, Pak Rifki. Ya Pak, izin Pak menanyakan Pak. Eh, Kebetulan saya di BUMN ya Pak ya, di PLN Pak. Di mana saat ini itu ada secara human resources itu ada yang namanya penyesuaian posisi ya Pak ya, atau grade Pak ya. Sehingga sekarang banyak pegawai itu yang posisinya itu sebagai eh, spesialis atau ini Pak ya, eh, ada peningkatan grade gitu Pak. Pertanyaannya, hmm, apakah ada dampaknya Pak dari suatu perusahaan itu, misalnya dengan melakukan penyesuaian grade atau penyesuaian apa tuh peningkatan kompetensi gitu Pak ya di pegawainya terhadap value perusahaan. Yang kedua, yang saya lihat atau yang mungkin kami rasakan gitu Pak, dengan adanya penyesuaian grade itu memang secara kompeten apa tuh secara job desk-nya itu ada penyesuaian ya Pak ya. Mungkin yang awalnya mungkin sebagai teknisi mungkin berubah menjadi seorang spesialis gitu Pak ya. Nah di situ justru ada masalah ketika misalnya dia sudah apa naik posisinya gitu Pak ya. Secara grade eh, kita jadi bingung gitu Pak untuk apa tuh untuk memanage si SDM ini Pak. Sehingga produktivitasnya itu terlihatnya seakan-akan menurun gitu Pak. Nah, itu seperti apa, Pak? Mungkin saya ingin tanyakan itu, Pak. Ya, itu dulu pernah kami bahas, Pak. Jadi kalau usulan saya itu job desk masing-masing grade tadi, spesialis tadi itu sebelum orang itu dinaikkan, itu sudah dibuat, Pak. Bahkan kalau bisa dibuat lebih dulu sehingga nanti berikut-berikutnya itu tidak terjadi seperti itu. Dulu pernah ada pembahasan seperti itu, Pak. Nah, itu, Pak. Memang jadi justru di situ muncul masalah barunya, Pak. Mungkin secara grade mungkin sudah naik gitu kan ya. Value perusahaan mungkin secara komposisi ada peningkatan apa kompetensinya gitu, Pak. Tapi masalahnya di produktivitas, Pak. Karena kita secara manajemen eh, kadang-kadang bingung juga gitu ya. Harus menugaskannya atau memberikan job desk barunya itu seperti apa gitu sih, Pak. Iya, betul, Pak. Makanya tadi yang saya bilang, itu mau tidak mau harus secepatnya dibuat supaya nanti berikut-berikutnya juga juga apa lebih lancar, Pak. Kalau hari ini misalnya belum dibuat, kemudian sudah ada yang naik lagi, ada yang naik lagi gitu, itu akhirnya menumpuk dan tadi eh, kayaknya kok job desk-nya semakin berkurang dengan naiknya grade itu gitu ya. Nah, gitu, Makanya Pak. justru itu yang harus duduk bersama dan dibuat untuk
grade ini apa tambahan job desk-nya, grade ini apa tambahan job desk-nya harus secepatnya dibuat, Pak. Iya, Pak. Se- Seingat Jadi saya memang dulu dulu pernah pernah mengatakan itu, Pak. oke, jadi memang salah satu solusinya yaitu ya Pak ya untuk apa tuh melakukan perubahan itu Pak ya. Uraian jabatan ininya Pak ya. Iya, Terbarunya gitu betul, betul. sesuai ya. Bahkan saya dulu pernah ngomong gini, loh itu waktunya nggak ada Pak untuk kami yang pimpinan harus membuat itu. Saya coba dibalik Pak, mereka yang sudah naik-naik grade-nya itu coba disuruh membuat job desk yang sekiranya selama ini belum pernah terpikirkan orang lain. Nanti pimpinan tinggal mengkoreksi, meng-ACC atau menolak gitu. Jadi bisa dibalik seperti itu Pak untuk mengefektifkan gitu ya. Iya Pak. Oke oke Pak. Ya, Ya, Mas. ya. Berikutnya Pak Agung. Baik Pak, terima kasih. Saya tidak bertanya Pak, saya hanya sekedar menanggapi terkait dengan tadi diskusi. Ada yang menyebutkan terkait dengan gender Pak. Oh iya, iya, Eh, benar. saya mungkin sekedar sharing pengalaman di Angkatan Laut. Angkatan Laut itu kan eh, apa namanya terkenal dengan Navy Brotherhood. Jadi eh, sebagian besar itu Navy atau Angkatan Laut di luar negeri itu sama tradisinya, kemudian eh, tata cara mungkin dari mungkin apa namanya budaya di kapalnya, tata cara pergaulan di kapal mungkin kurang lebih hampir sama lah. Misalnya kalau Iya, di Angkatan Laut itu kan perwira dikhususkan, kemudian kelompoknya yang non perwira itu ada kelompoknya tersendiri. Nah, kaitannya sama gender ini, kalau kita ini kan ada kapal yang namanya eh, ada kapal kita, kapal Angkatan Laut dikirim tiap tahun itu ke misi PBB di saat ini mungkin di namanya MTF di Lebanon. Nah, iya, itu UN itu mensyaratkan minimal 10% ada keterlibatan perempuan di situ, Pak. Itu iya, juga kaitannya sama dengan di kapal Angkatan Laut yang kurang lebih, ya maksudnya kapal angkatan lain, negara lain yang pasti ada yang perempuan dan itu mereka sudah ibaratnya yang kalau perempuan itu sudah ada yang menjabat menjadi komandan kapalnya tersebut Pak. Namun ya kemudian kita kan mencoba untuk menerapkan itu di Indonesia. Artinya beberapa tahun kemarin sudah ada lulusan perwira dari Akademi Angkatan Laut itu lulusan dari Taruni. Jadi perempuan itu sudah ada dari akademi. Nah, namun ada keterbatasan Pak terkait dengan karir. Karirnya kalau misalnya saya sebutkan kapal angkatan laut itu kan spesifik, dia harus bukan hanya sekedar belajar navigasi dan komunikasi saja, namun juga belajar tentang peperangan. Peperangan itu kan spesifik harus mengenal senjata, sensor dan sebagainya. Itu kalau kalau hambatannya kalau perempuan itu kan apa ya Pak? Nalurinya budayanya di timur itu kan biasa kalau perempuan di Indonesia itu atau di timur itu kan harus ngurus anak, ngurus iya, betul. keluarga. Akhirnya pada saat mereka itu sudah menikah, mau tidak mau kan mereka lebih ya saat ini sebagian besar fokusnya ke ngurus ke keluarga, ngurus ke anak istrinya itu, anak-anak dan Suami. keluarganya itu. Akhirnya apa? Mereka tidak bisa fokus kepada tugas-tugasnya dan mau tidak mau mereka sebetulnya akan kesulitan untuk menjadi komandan itu. Dan akhirnya sampai saat ini beberapa tahun mulai dari tahun kemarin pimpinan TNI memutuskan untuk akademi tidak lagi mengeluarkan menerima lagi lulusan dari menerima lagi wanita untuk jadi eh, lulusan akademi. Akhirnya ya mungkin saat ini terputus. Kemudian salah satu hambatan lain kita nih budaya di kapal ini kan kalau lihat apalagi kalau kapal layar lama gitu 2 bulan 3 bulan itu kan ya
mohon maaf nih mungkin yang ada yang perempuan pasti kan apa ya, kalau di timur, kalau di luar negeri mungkin ya namanya pergaulan mungkin sudah biasa lah, tapi kalau di Indonesia hubungan itu ada keterbatasan, akhirnya yang terjadi malah ya kasus-kasus yang asusila, mulai dari mungkin pelecehan seksual atau mungkin ada yang apa namanya yang perempuannya hamil pada saat pelayaran, akhirnya ya yang seperti itu akhirnya ya lumayan menimbulkan permasalahan lah di kapal gitu Pak. Saya kira ini kaitannya juga sama ya gender sama budaya itu mungkin ya tidak semua bisa diterapkan di, di Indonesia. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Agung. Tapi saya pengen tahu Pak Agung, kalau dalam masa tugas itu ada pembedaan apa ya, kayak job desk gitu enggak Pak, antara wanita dan pria gitu? eh Kalau job desk sama Pak. Kalau misalkan di kapal itu dia ada secara umum untuk di kapal saat ini tidak ada yang memang tidak ada bagian mesin, Pak. Mesin itu kecenderungan memang wanita memang kurang kan terkait dengan mesin. Kemudian juga kita punya keterbatasan mesin itu kan di bagian bawah dan kekhawatiran kalau mereka masuk ke dalam ruangan-ruangan mesin khawatir terjadi ya yang tadi saya sebutkan pelanggaran-pelanggaran segala macam yang tidak mungkin terawasi, akhirnya yang kita batasi ya perempuan hanya yang ada yang di permukaan, ibaratnya permukaan ini saja, apa namanya, di permukaan saja, di geladak yang di permukaan atas air saja. Nah, kalau sudah di bawah itu sudah tidak ada lagi. Nah, kaitannya dengan itu ya mereka sudah sama, kayak misalnya di bagian bahari atau di geladak, ya mereka bagian narik-narik tali, kemudian perawatan kapal segala macam, apa namanya, bracing, kemudian mereka pegang senjata juga, sama sih Pak, tidak ada kendala sih masalah itu. Dan justru sebetulnya kita mungkin yang laki-laki dan perempuan ini kalau misalnya ada perempuan di situ merasa ya kita harus bisa, ibaratnya yang laki-laki itu merasa wah yang perempuan aja bisa bisa melakukan itu, masa yang laki-laki tidak bisa, akhirnya merasa lebih termotivasi lagi, mungkin kaitannya dengan diversity, inklusivitas di kapal itu sih Pak, Hmm. demikian Pak. Ya, ya, terima kasih banyak Pak Agung. Ini eh, menjadi pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman. Tapi secara prinsip memang gender itu tidak bisa kita hindari. Sebagai kodratnya manusia itu tetap berbeda antara eh, pria dan wanita. Tetapi dalam sistem manajemen yang dikembangkan Barat itu maunya tidak dibedakan. Hanya di kita agak eh, mengalami kesulitan ketika itu tidak dibedakan. Jadi faktanya seperti itu. Meskipun sebenarnya kita ya ingin tidak membedakan, tapi ya fakta itu tidak bisa kita kita eh, tutup mata, faktanya memang berbeda gitu. Ya, tadi juga seperti yang saya katakan terkait gender ini memang agak sulit, abu-abu. Maunya sama tapi faktanya memang tidak sama seperti itu. Tadi Pak Agung menguatkan itu sehingga ini menarik bagi kita untuk pinter-pinternya ketika kita nanti menjadi pengelola human resource, maka kita harus bisa memilah-milah bagaimana apa yang harus kita lakukan terkait gender ini. Gitu. Sekali lagi terima kasih Pak Agung. Berikutnya Pak Hendi, silakan. Ya, selamat malam Pak. Saya ingin melanjutkan tadi pertanyaan dari Mas Rifki, di mana di situ kan disebutkan perusahaan sudah membuat tata kelola organisasi, terutama di PLN ya. Terus mungkin juga perusahaan juga sudah mencoba melakukan efisiensi. Nah, saya ingin mungkin mendapat insight dari Bapak, karena kan kita lihat sekarang ini banyak perusahaan ya, fenomenanya itu terdapat turnover, terutama talenta digital yang sering mencari fleksibilitas dan jalur karir cepat itu cepat keluar masuk gitu Pak. Nah, sehingga ini kan tentunya
menjadi kendala khusus bagi perusahaan bagaimana mempertahankan talenta-talenta muda yang ada saat ini. Apalagi kita mungkin melihat ada fenomena kayak semacam fenomena quiet quitting gitu Pak, di mana mungkin karyawan itu hadir secara fisik, tetapi secara mental mereka sudah resign sebenarnya gitu Pak. Nah mungkin bagaimana fungsi apa namanya ini HRM untuk bisa dirancang bisa supaya fenomena ini tidak terjadi gitu Pak. Karena kan apalagi kan Gen Z saat ini kan lebih senang mencari yang fleksibel dan cepat gitu Pak. Mungkin Bapak melihat fenomena ini nggak saat ini Pak? Ya, ya betul Pak Endi. Memang itu yang terjadi saat ini. Tetapi saya seringkali mengatakan kepada teman-teman itu bahwa sumber dari semua itu apa sih? Itu yang harus dicari. Dan yang saya temukan di dalam beberapa riset saya, sumber dari semua itu sebenarnya adalah mindset, Pak. Jadi ketika seseorang atau ketika karyawan menerima seseorang, maka mindset orang itu harus dibetulkan terlebih dahulu. Banyak sekali orang yang punya mindset salah sehingga tadi orang itu hanya mencari enaknya, orang hanya mencari mudahnya. Dia tidak peduli sebenarnya dengan perusahaan mau seperti apa. Nah, kalau kita bicara human resource management, maka nomor satu yang harus kita ubah itu adalah mindset. Kita tanamkan mindset yang benar kepada karyawan. Bahkan kita sendiri mungkin hari ini mindset kita masih salah. Nah, mindset yang umum terjadi itu adalah saya bekerja dan saya dibayar. Ini kan seringkali kita juga seperti itu. Dan saya kan bekerja, makanya saya dibayar. Padahal seharusnya mindset yang benar enggak seperti itu. Yang benar adalah saya bekerja untuk supaya perusahaan itu mendapatkan keuntungan. Dari keuntungan itu saya dibayar. Beda kan dengan yang pertama. Saya bekerja dan saya dibayar. Tidak peduli mau perusahaan untung mau perusahaan rugi. Pokoknya saya bekerja, saya dibayar. Dan ini banyak, dan ini juga, mohon maaf karena kebetulan saya tahu pasti itu di PLN. Itu yang terjadi di PLN waktu itu. Jadi orang itu sekedar bekerja, yang penting tugas saya selesai ya sudah saya dibayar. Mau perusahaan untung atau rugi, nggak urusan saya. Itu yang menyebabkan kenapa banyak BUMN itu merugi. Karena mereka tidak berpikir bagaimana perusahaan itu untung sehingga keuntungannya itu bisa untuk bayar kita. Nah, jadi ini loh yang perlu kita tekankan kepada semua karyawan itu bahwa kalau bisa mereka berpikir bahwa mereka bekerja untuk menghasilkan keuntungan. Nah, keuntungan itu yang untuk bayar mereka. Jangan sampai hanya mereka sekedar bekerja, mereka dibayar. Kalau tidak menghasilkan keuntungan, mereka dibayar dari apa? Dari modal kita. Lah, berapa lama kita bisa membayar? Berapa lama modal kita eh, cukup untuk membayar? Kan akhirnya ada titik di mana modal itu akan habis. Nah, kalau kita bisa memberikan mindset, membangun mindset seperti itu, maka turnover itu mungkin tetap ada, kalau nggak ada nggak bisa, tetapi minimal turnover itu akan berkurang karena orang paham bahwa saya harus bekerja untuk menghasilkan keuntungan, keuntungan untuk bayar saya. Saya mau pindah kemanapun nanti juga sama. Saya harus menghasilkan keuntungan, keuntungannya untuk bayar saya. Nah, kalau seperti ini, maka perusahaan akan bisa berjalan dengan baik. Dan ini, eh, mohon maaf loh, Bapak Ibu, saya ketika bicara seperti ini di beberapa perusahaan yang saya menjadi trainer atau konsultan, itu sampai level direktur pun belum menyadari itu. Banyak yang belum menyadari itu. Mereka atau masing-masing masih pada pendirian bahwa saya bekerja dan saya dibayar. Makanya tadi
ketika kita bicara human resource hari ini, itu salah satu yang harus kita perhatikan adalah human resource itu harus dikaitkan dengan profit. Karena dari profit itu kita bisa membayar mereka. Nah, ini bentuk dari merubah mindset, Pak. Jadi itu yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu ketika memberikan program training misalnya, yang paling awal yang harus diberikan adalah perubahan mindset. Kalau toh orang itu sudah mindsetnya benar, maka dia mau keluar itu pun dia akan mikir, saya mau keluar, tapi gimana saya tidak merugikan perusahaan ini? Mungkin jauh-jauh hari sudah ngomong mempersiapkan penggantinya sehingga tidak begitu hari ini keluar ya besok sudah tidak masuk. Karena dia berpikir, misalnya saja dia berpikir gini, kalau saya keluar dengan cara yang kurang bagus, perusahaan rugi, perusahaan bangkrut, berapa orang yang menjadi korban akibat tindakan saya. Nah, itu juga bentuk mindset yang harus kita bangun. Jadi tidak bisa nanti dia keluar hari ini ngomong besok keluar. Akhirnya nggak ada yang menghandle itu mau tidak mau perusahaan rugi. Perusahaan rugi berapa puluh orang, berapa ratus orang yang ikut merasakan kerugian hanya akibat dari satu orang saja. Makanya kembali lagi program training yang harus diberikan itu menjadi penting. Apa yang diberikan pertama? Mungkin kita belum tahu, tapi hari ini dengan kita tahu, maka coba program training yang pertama itu kita berikan adalah mindset yang benar tentang bekerja, mindset yang benar tentang perusahaan. Jadi mungkin seperti itu Pak ini. Nah, tetap. Sebenarnya berarti mindset ini perlu ditanam sejak awal mereka melakukan rekrutmen mungkin Pak ya. Kalau di BUMN kan mungkin ada pendidikan khusus gitu sebelum masuk ke inti pekerjaan gitu ya. Tapi bagi perusahaan telekomunikasi atau teknologi kan yang tidak memiliki program mindset ini kan biasanya itu mereka mencari ya kayak lompat sana lompat sini gitu ya Pak ya. Itu mungkin Ya, challenge sendiri betul Pak. sebenarnya. Kita tidak bisa mencegah mereka lompat sana lompat sini, Iya. tapi minimal dengan kita menanamkan mindset yang benar, mereka itu ketika mau keluar itu punya tanggung jawab moral untuk tidak merugikan perusahaan. Yang merugikan perusahaan kan itu tadi, hari ini ngomong eh, minta izin memberitahukan mau keluar, minggu depan, besok atau minggu depan sudah tidak ada kan, itu yang merugikan. Nah, bagaimana kita mengelola itu saja, Pak? Karena memang tidak bisa kita mencegah orang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik kan gitu. Noted Pak. Ya, baik. Eh, ini, tidak terasa kita sudah lewat ya. Makanya kalau diskusi-diskusi seperti ini kan eh, menarik ya Bapak Ibu. Praktek sehari-hari itu menarik. Baik, eh, saya rasa waktunya sudah lewat. Nanti kalau ada yang ditanyakan boleh di kesempatan yang lain atau di minggu-minggu berikutnya kita diskusi lagi. Pak Hukum mohon izin Pak. Ya, gimana Pak Bildan? Terkait absensi Pak, eh, bagaimana Pak ya? Untuk hari ini absensinya tadi Bu Ririn mengatakan manual gitu ya. Benar, Bapak. Absensinya manual. Nanti yang mengisi kan nanti dari Pak Gogor. Presensi online. Oh Oke, gitu. baik. Ya. Sama satu lagi Pak, mohon izin saya share di grup chat ini link WhatsApp group buat bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin belum join biar memudahkan koordinasinya Pak. Oh iya, boleh Pak, silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi silakan yang belum join di grup, join di grup. Ini sudah saling kenal semua atau belum Pak? Kalau menurut saya sih ada beberapa yang belum Pak, soalnya mungkin beda semester, ada yang beda apa? Misal contohnya saya di manajemen industri, mungkin teman-teman yang lain ada di manajemen proyek, gitu-gitu sih Pak. Oh ya, ini juga bisa menjadi
tambah menambah jaringan ya Bapak Ibu, silakan join grup supaya jaringannya juga semakin bertambah. Jaringan itu sangat sangat diperlukan untuk kita menjalani karir kita ke depan. Ya, itu dari saya cukup. Nanti Pak Wildan minta tolong minggu depan dikondisikan siapa yang presentasi gitu ya Pak Wildan, dan minggu-minggu berikutnya. Baik, Pak. Ya, gitu Bapak Ibu. Terima kasih, tetap semangat sampai lulus, jangan sampai ada yang tidak lulus gitu ya. Ya, gitu. Selamat malam, saya akhiri sampai di sini. Ah, Malam, Pak. malam, Malam, Pak. Pak. Malam, Pak. Malam. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Malam, Terima kasih, Pak. Pak. Iya.